Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amalia, kelas 28D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, dan juga taktik pembelajaran. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pendekatan pembelajaran. Apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses berlangsungnya pembelajaran yang merujuk terhadap pandangan akan terjadinya sebuah proses yang sifatnya masih sangat general atau umum, yang dimana di dalamnya terdapat mewadahi, menguatkan, menginspirasi, dan juga melatari metode dalam suatu pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Selanjutnya, ada tujuan pendekatan pembelajaran. Tahukah kalian apa saja tujuan dari pendekatan pembelajaran? Tujuan yang pertama yaitu menjadi penilai pencapaian hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Kedua, sebagai pemula dalam menyusun tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Ketiga, dapat menunjuk garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Keempat, dapat menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Yang terakhir, dapat membantu dalam hasil penelitian dalam pengembangan yang telah dilakukan. Selanjutnya, jenis pendekatan pembelajaran. Jika dilihat dari jenisnya, pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidik. Selanjutnya, ada model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Nah, model pembelajaran itu pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai dengan akhir pembelajaran yang dikemas secara khas oleh seorang pendidik. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah bingkai atau bungkus dari pengaplikasian suatu metode, pendekatan, dan juga teknik pembelajaran. Namun demikian, terkadang penggunaan istilah ini atau istilah model pembelajaran sering kita samakan dengan strategi pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut telah sejalan dengan pendapat Triyanto pada tahun 2010 halaman 53 yang mengemukakan bahwa fungsi pembelajaran adalah sebagai pedoman, perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis model pembelajaran. Apa saja ya jenis model pembelajaran? Menurut Bruce Joyce dan juga Marsha Weil dalam Dedi Supriyawan dan A. Benyamin Surasega pada tahun 1990,
mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama ada model interaksi sosial, kedua model pengolahan informasi, ketiga model personal humanistik, dan yang keempat ada model modifikasi tingkah laku. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Apakah yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Metode pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dipergunakan dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi metode pembelajaran. Yang pertama sebagai alat motivasi ekstrinsik. Selanjutnya berfungsi sebagai strategi pembelajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan dari metode pembelajaran yaitu dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan individualnya. B. Untuk membantu proses belajar siswa. C. Untuk memudahkan proses pembelajaran. D. Untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal. Dan terakhir, yaitu agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan menyenangkan. Selanjutnya, jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, kemudian demonstrasi, lalu metode diskusi. Ada juga yang dinamakan dengan metode simulasi, lalu laboratorium, pengalaman lapangan, dan brainstorming. Lalu ada juga yang disebut dengan debat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara tertentu yang dipergunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu aktivitas pembelajaran dalam rangka dapat meningkatkan kualitas hasilnya. Kemudian fungsi dan tujuan strategi pembelajaran. Apa saja ya fungsi dan tujuannya? Yang pertama yaitu dapat memberikan pembelajaran kepada peserta atau pembelajar. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. Nah, selanjutnya ada jenis strategi pembelajaran. Dilihat dari jenisnya, yaitu exposition discovery learning. Lalu ada juga yang disebut dengan group individual learning. Dan jika ditinjau dari pengolahannya dan juga penyajiannya, jenis strategi pembelajaran ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran induktif dan juga strategi pembelajaran deduktif. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Adapun contoh penerapan teknik pembelajaran yaitu misalnya dalam penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Dengan demikian pula, penggunaan metode diskusi perlu dilakukan teknik yang berbeda pada kelas siswa yang tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif.
Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Selanjutnya ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Inilah contoh penerapan taktik pembelajaran. Misalnya, terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya, di mana dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia sering memiliki sense atau humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru, sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan juga tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus seni. Thank you. Nah, itulah materi yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tunggu video selanjutnya ya.